Tahun 1899, gejolak darah muda Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari mendidih. Ia tak lama tinggal di Keras. Dengan keberaniannya, ia memutuskan diri untuk mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di dekat pabrik gula Cukir. Beliau mendirikan pesantren di tempat yang rawan. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dengan kacamata fisik, kita harus mendirikan pesantren di tempat yang mewah. Beliau justru tidak. Kenapa? Karena beliau dalam memandang keindahan lebih dekat dengan cara Imam Ghazali. Jadi beliau itu melihat keindahan dengan kacamata batin. Jadi tempat yang rawan, tempat yang banyak premannya. Di dekat pabrik gula Cukir itu, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari menghadapi dunia hitam yang marak dengan kekerasan dan prostitusi. Setiap malam, pondok pesantren Tebu Ireng diteror dan diancam oleh centeng-centeng suruhan Belanda. Santri-santri mengambil tempat tidur di tengah-tengah bilik mereka agar tak tertusuk senjata tajam. Kawasan Cukir pada era itu adalah simbol dari 3 kegelapan, yaitu kolonialisme Belanda, lokalisasi pelacuran, dan tempat mangkal para preman. Kehadiran Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari untuk mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di tempat itu jelas membutuhkan keberanian dan nyali, selain kesiapan ilmu dan laku. Pada tahun 1900, Kiai Abbas dari Buntet Cirebon datang ke Tebu Ireng bersama kakak kandungnya, Kiai Soleh Zamzam Benda Kerep, Kiai Abdullah Pengurangan, dan Kiai Samsuri Wanatar untuk nyantri pada Kiai Hashim Asy'ari. Di pesantren Tebu Ireng, para pendekar muda dari tanah Sunda ini turut membantu santri-santri Tebu Ireng dari banyaknya gangguan para penjahat. Perjuangan selalu menghadapi batu ujian. Ketika kezaliman kolonial Belanda belum sepenuhnya berakhir, datanglah kekejian penjajah Jepang ke tanah air. Pada tahun 1942, Kiai Haji Hashim Asy'ari beserta beberapa santri ditahan dalam penjara oleh penjajah Jepang karena menolak Seikeri, yaitu sebuah penghormatan terhadap Kaisar Hirohito dan ketaatan pada Dewa Matahari. Seikeri ini dilakukan dengan membungkuk ke arah matahari terbit setiap pukul 7 pagi. Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan berani dan tegas menolak Seikeri, karena dalam prinsip Islam hanya Allah lah yang patut disembah, bukan manusia atau matahari. Selama dalam tahanan di Sidoarjo dan kemudian dipindah dalam penjara Koblen Bubutan Surabaya ini, Kiai Haji Hashim Asy'ari banyak mengalami siksaan fisik yang hebat. Bahkan salah satu jari tangannya remuk hingga tidak dapat digerakkan. Setelah lebih 4 bulan lamanya di penjara dengan penuh siksaan, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1942, Kiai Haji Hashim Asy'ari dibebaskan karena banyaknya protes dari kalangan kiai dan santri kepada penjajah Jepang yang dikomando oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Maka kemudian sangat pedih Hashim ketika keluar dari penjara melihat orang-orang yang sudah sangat begitu semangatnya untuk segera menata diri menuju kepada kemerdekaan, ini menjadi orang lumbrak-lumbrik, bahkan bangga ketika harus berpenampilan kumal keluar dari pesantren ben diarani ahli tasawuf. Api perjuangan Kiai Haji Hashim Asy'ari tak pernah padam. Pada tahun 1934, saat Nyai Nafikoh wafat, jejak juang Hadratus Syekh tak kunjung surut. Dalam melanjutkan perjuangannya, Hadratus Syekh didampingi Nyai Masruroh, putri Kiai Hasan pengasuh pondok pesantren Kapurjo Pagu Kediri. Dari pernikahan ini, Hadratus Syekh dikaruniai 4 orang putra dan putri, yaitu Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Ya'qub.